Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Siddiqiyah rahimakumullah. Malam hari ini kita masih dalam pembahasan fikih nikah sampai pembahasan talak atau cerai. Faslun fit talaqis sunni wa ghairihi. Pasal menjelaskan tentang talak atau cerai sunni dan selainnya. Di dalam masalah talak atau cerai mencerai ini ada terbagi jadi tiga. Ada yang namanya talak sunni, ada talak bid'ah, dan talak bukan sunni, bukan bid'i. Ini hubungannya nanti dengan laki-laki yang menceraikan istrinya. Kita mulai dari talak bid'i dulu. Talak bid'i. Ayo, ba, dal sama ain, ya, bid'i. Talak bid'i itu adalah talaknya seorang suami terhadap istrinya yang dihukumi haram. Suaminya berdosa tetapi sah talaknya. Apa itu talak bid'i? Ketika dalam dua keadaan. Yang pertama, suami menceraikan istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Istrinya sedang menstruasi, dicerai. Maka si suami terkena hukum haram, berdosa. Ya, berdosa, tapi sah cerainya. Nah, makanya ketika suami melakukan talak bid'i ini, suami disunnahkan untuk merujuknya saat itu. Ya, untuk merujuk, nanti setelah suci si istrinya itu, barulah kalau mau diceraikan silakan diceraikan di saat dia suci. Talak bid'i yang pertama ketika istri dalam keadaan haid. Yang kedua, ketika suami menceraikan istrinya dan si istri itu dalam keadaan suci tetapi setelah digauli. Gambarannya ada seorang istri menstruasi, hari Jumatnya suci, kemudian digauli, hari Sabtu dicerai. Menceraikan istri dalam keadaan suci setelah digauli. Maka ini hukumnya juga haram, tetapi sah. Kenapa haram? Disebut talak bid'i itu dikarenakan memperlama masa iddah. Bisa jadi sperma yang masuk ke dalam rahim istri itu jadi anak. Akhirnya hamil setelah dicerai. Kalau dalam keadaan hamil kan si istri nanti iddahnya sampai melahirkan 9 bulan, ya kan, jauh lama. Nah, karena lamanya itulah seakan menyiksa istri, maka hukumnya haram. Nah, ini cerai atau talak bid'i. Kemudian yang kedua adalah talak sunni. Talak sunni itu adalah seorang suami menceraikan istrinya dan istri dalam keadaan suci belum digauli.
ya, dalam keadaan suci belum digauli. Istrinya haid, beres sucinya hari Jumat umpamanya, Sabtu belum digauli, Minggu belum digauli, diceraikan. Maka ini disebutnya cerai sunni. Cerai sunni si suami tidak terkena hukum haram, nggak kena dosa. Oke. Dan satu lagi, bukan sunni, bukan bid'ah. Yaitu menceraikan, suami menceraikan 4 orang istri. Yang pertama, istri yang masih kecil, belum haid sama sekali. Ya, umur 7-8 tahun udah dinikahkan sama bapaknya, kan sah nikahnya itu. Nah, belum haid, ini si istrinya belum pernah haid, masih kecil, kemudian oleh suaminya diceraikan. Maka ini bukan sunni, bukan bid'i. Yang kedua, ketika istri itu sudah aisah, udah menopause. Istri yang sudah menopause kemudian diceraikan oleh suaminya, maka ini bukan sunni juga bukan bid'i. Yang ketiga, ketika istrinya dalam keadaan hamil, udah tahu ya, beda dengan yang pertama tadi, bid'i tadi, itu belum ketahuan hamil atau tidak, tapi sudah digauli. Tapi kalau yang ini, udah jelas dia itu hamil, udah diketahui 4 bulan, terus diceraikan, maka ini cerainya bukan sunni, juga bukan bid'i. Dan yang keempat adalah istri yang belum pernah disentuh sama sekali. Baru akad nikah, belum diapa-apain, diceraikan. Nah, ini bukan sunni, bukan bid'i. Dan ditambah satu lagi, istri yang menggugat cerai suaminya, namanya khulu. Menggugat cerai, istri nanti ngasih sejumlah uang. Ya, ceraikan saya kasih 5 juta. Oke, katanya, udah kasih 5 juta dan mereka terpisah. Nah, khulu itu atau gugat cerai itu tidak menunggu harus suci, bahkan dalam keadaan haid pun boleh. Tidak terkena hukum haram, karena yang beringinan khulu adalah istri. Maka yang harus dihati-hati oleh para suami adalah jangan sampai menceraikan istrinya, sedangkan istri dalam dua keadaan. Yang pertama, istri dalam keadaan haid. Yang kedua, istri sudah suci tetapi digauli. Ya, maka jangan sampai. Ya, walaupun sah cerainya, tetapi kan si suami nanti terkena hukum haram. Ketika si suami tadi menceraikan istri dalam dua keadaan ini, atau cerainya cerai bid'i, maka sunnah bagi suami untuk apa? Merujuk. Ya, dirujuk, kemudian nanti setelah suci kalau mau diceraikan ya diceraikan di sana dalam keadaan suci. Nah, berikutnya, cerai itu hukumnya ada 5. Yang pertama, cerai dihukumi wajib. Kapan seorang suami wajib menceraikan istrinya? Ketika suami sudah berbuat ila. Namanya ila. Apa itu ila? Ila adalah sumpahnya seorang suami kepada istrinya untuk tidak menggauli sama sekali. Atau si suami ngomong bersumpah untuk tidak menggauli istri selama 4 bulan. Contohnya, suami ngomong ke istrinya, saya bersumpah demi Allah gak akan menyentuhmu lagi. Nah, ini namanya ila. Dan ila itu hukumnya haram. Ketika si suami sudah berbuat ila seperti itu, ditunggu masa sampai 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, maka si istri harus meminta kejelasan kepada suami. Sok, ente mau balik lagi ke saya atau mau menceraikan gitu. Suami harus milih.
Nggak boleh dua-duanya tidak dipilih, tidak bisa. Saya nggak akan menceraikan kamu, pun nggak akan menggauli kamu, maka tidak boleh, hukumnya haram. Maka si suami wajib menceraikan istrinya. Nah, ini talak atau cerai yang dihukumi wajib. Dan juga ada gambaran talak atau cerai hukumnya wajib itu ketika terjadi syiqaq, terjadi perseteruan antara suami istri. Sudah dihadirkan dua keluarga, enggak juga damai. Akhirnya naiklah ke mahkamah. Hakim yang melihat adanya suami dan istri tidak akan pernah damai, wajib bagi hakim untuk memisahkan mereka. Harus jatuh cerai, harus talak. Nah, ini kewajiban untuk mentalak. Dan yang kedua, talak itu bisa dihukumi sunnah, hukumnya sunnah. Menceraikan istri, kapan suami disunnahkan menceraikan istrinya? Katolaki zaujatin haluha ghair mustaqim, seperti istri yang keadaannya, akhlaknya, adabnya itu tidak lurus, sayyiatul akhlak, akhlaknya jelek. Ya, ke suaminya bentak-bentak, ya, ke suaminya memaki, ya, memaki bapak ibunya suami, mertua dimaki-maki. Nah, ini jelek akhlak, buruk akhlak, maka sunnah bagi laki-laki tersebut untuk menceraikan istri. Au kanat ghair afifah, atau si istrinya itu tidak pandai jaga diri. Keluar rumah tidak pakai kerudung, kebuka, padahal dilihat oleh laki-laki asing. Keluar rumah pakai celana pendek. Nah, ini tidak pandai jaga diri. Apalagi sampai ngobrol dengan laki-laki yang dimanis-maniskan. Nah, ini juga tidak pandai jaga diri. Maka suami yang memiliki istri seperti itu, sunnah bagi suami untuk menceraikan. Kalau nggak diceraikan bagaimana? Saya masih cinta, boleh. Nggak ada hukum haram, tapi kan wajib bagi suami untuk mentarbiyah istri tersebut. Harus dididik gitu. Jangan sampai keluar rumah nggak pakai kerudung, keluar rumah hanya pakai kaos pendek, celana pendek. Nah, ini suami berkewajiban untuk mentarbiyahnya, mendidiknya, mengajarinya. Kalau tidak diterbiah, bahkan dibiarin saja, maka si suami akan terkena dosa. Wa makruhun, ada cerai malah dihukumi makruh. Seperti apa? Kamustatimatil hali, punya istri solehah, adab akhlaknya baik bagus, ahli kajian, ngaji terus sana sini, solehah pokoknya. Ke suaminya juga nggak pernah bentak-bentak, nggak maki-maki, tapi diceraikan. Nah, ini hukumnya makruh, nggak haram ya, tidak haram, hukumnya makruh. Dan yang keempat, ada cerai yang hukumnya itu mubah, boleh-boleh saja. Contohnya, si suami sudah tidak menginginkan istri itu lagi, nggak ada rasa istilahnya, sudah nggak ada rasa ke istrinya, terus si suami kayaknya kok sia-sia menafkahi istri gitu. Nah, maka boleh-boleh saja. Dan juga suami tidak lagi menikmati ya, dengan istrinya tersebut, maka boleh bagi suami untuk menceraikan. Dan yang terakhir, haram, menceraikan istri dihukumi haram sebagaimana talak bid'i tadi. Suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi setelah digauli. Nah, itu hukum cerai lebih fokusnya ditujukan kepada laki-laki. Nah, wa yajuzu khal'uha fihi la ajnabi fil asahi, boleh bagi seorang istri mengkhuluk suaminya walaupun istri dalam keadaan haid. Istri dalam keadaan haid menggugat cerai suaminya, maka itu diperbolehkan.
dibolehkan. Kalau yang menggugat cerainya itu orang lain, laki-laki asing, maka itu tidak boleh. Ya, Salim punya istri, kemudian saya ngomong ke Salim, Lim, udah ceraikan istri ente, saya kasih uang 10 juta gitu. Ini dari orang lain ya, orang luar. Terus si Salim mengiyakan, maka terkena haram ya. Tidak boleh kalau dari orang lain. Atau mertua ngomong ke anak perempuannya, ngomong ke apa sih, berarti menantu laki-lakinya, udahlah lepasin aja anak saya, kamu saya kasih rumah gitu. Oke siap Pak katanya. Nah itu khulu, gugat cerai tapi dari orang lain. Kalau istri dalam keadaan haid maka tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tapi kalau dari diri istri sendiri menghuluk suaminya tidak terkena hukum haram, baik istri dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci. Wa talaku man dhahara hamluha wa man talaqa bid'iyan sunnalahu raja'ah. Sunnalahu raja'ah ini tadi istri yang sudah jelas dia itu hamil. Kan tadi tidak sunni, tidak bid'i. Istri hamil 4 bulan diceraikan. Hukumnya sunni ceraikan. Hukumnya sunni atau bid'i tidak dua-duanya. Ya, tidak dua-duanya boleh-boleh saja, tetapi khusus walaupun bukan bid'i, si suami berkesunahan untuk merujuknya. Ya, sunnah hukumnya untuk merujuknya. Kenapa sunnah kok enggak wajib? Dikarenakan walaupun umpama tidak dirujuk, suami akan tetap wajib menafkahi istri yang diceraikan. Dan istri yang diceraikan dalam keadaan hamil, istri tersebut itu wajib dinafkahi, wajib disediakan tempat tinggal sampai kapan? Sampai melahirkan. Ada gitu orang Indonesia menceraikan istrinya hamil terus dirawat gitu? Jarang. Karena nggak tahu ilmunya. Nah sekarang bapak-bapak udah tahu ilmunya, tolong nanti disampaikan. Anak-anak ya, kita punya anak laki-laki menikah, kasih tahu. Kalau nanti terjadi perceraian, umpama terjadi perceraian, harus dikasih tahu ilmunya. Suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil wajib menyediakan tempat tinggal dan harus menafkahi sampai melahirkan. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau nggak dikerjakan maka terkena dosa. Nah, oke, berikutnya wala yahrumu jam'u talaqati, dan tidak haram seorang suami menceraikan istrinya langsung dengan cerai 3. Nah, contohnya antitolikun salasan, suami ngomong kepada istrinya, engkau saya cerai 3, maka tidak ada hukum haram. Cerai itu boleh 1, rujuk, cerai lagi, rujuk lagi, cerai lagi, rujuk lagi, boleh 3, atau langsung dicerai 3, maka itu boleh dan tidak terkena hukum haram. Hukumnya tidak haram. Berikutnya adalah ta'liqut tolak bil awqati. Ketika seorang suami menggantungkan cerainya istri kepada suatu waktu atau kejadian, boleh atau tidak. Qala anti talikun fi syahri kada au fi ghirratihi au fi awwalihi waqa'a bi awwali juz'in minhu. Ketika ada seorang suami menceraikan istrinya tetapi digantungkan cerainya itu dengan satu waktu. Suami ngomong, engkau saya ceraikan nanti di awal Februari. Ya, di awal Februari atau di tengah Februari atau di akhir Februari atau tanggal sekian hari anu, maka sah. Nah, mulai tercerainya kapan? Waqa'a bi awwali juz'in minhu. Mulai tercerainya adalah ketika awal pergantian hari.
Karena ini hukum syariat Islam, maka pergantian hari mengikuti Islam, yaitu maghrib. Terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, dari situlah si istri akan tercerai. Nah, umpamanya hari Senin berarti Ahad malam, apa berarti? Ya, sore berarti Ahad sore. Ahad sore menjelang maghrib. Setelah maghrib itu si istri nanti akan tercerai. Jadi cerai dengan menggantungkan sesuatu itu sah. Kayaknya kemarin udah kami contohkan, umpama si anak lagi ujian, si bapak ibunya cekcok gitu. Mau cerai saat itu takut terganggu. Nah, takut terganggu, akhirnya udahlah nanti setelah ujian kita cerai. Nah, setelah wisuda kita cerai. Nah, itu terjadi beneran. Setelah wisuda langsung saat itu hukum cerai pun terjadi. Langsung pisah antara suami dan istri. Dan ketika suami istri sudah terpisah, sudah tercerai, tidak boleh mereka tinggal satu rumah. Kalau rumah cuma satu itu saja, ya suami yang harus pergi, ya. Karena si istri dalam masa iddah itu berhak untuk diberikan fasilitas berupa tempat tinggal. Nah, ini penggantungan semua, contoh-contoh penggantungan, contoh anti tolikon indah kholti au ilam tadkhuli. Kalau kamu masuk rumah ini maka kamu tercerai. Itu penggantungan, masuk rumah langsung tercerai. Atau kamu kalau malam ini tidak pulang kamu tercerai. Nggak pulang ya udah langsung tercerai saat itu juga. Ini contoh-contoh semuanya. Allaqa bihamlin fa in kana hamlun dhahirun waqa wa illa fa in waladat liduni sita ashhur minat ta'liq bana wuqu'uhu. Ini masih penggantungan cerai ketika suami menggantungkan perceraian dengan hamil. Nanti kalau kamu hamil lagi kamu cerai gitu, maka beneran dia itu periksa terus hamil, maka langsung saat itu tercerai. Ada siapa? Artis atau siapa itu yang ngomong pokoknya kamu nanti kalau gendut ya cerai gitu. Maka itu itu apa namanya, taklek ya. Itu taklek, itu penggantungan cerai dengan gendut gitu. Maka harusnya tidak seperti itu ya. Makanya dihati-hati, mulut suami hati-hati. In kunti hamilan bidzakarin fatol kotan au unta fatol kota ini. Nah, suami ngomong ke istrinya, kalau kamu hamil janin laki-laki maka kamu saya ceraikan satu, tapi kalau hamil janin perempuan saya ceraikan dua. Fawaladat huma, ternyata lahir kembar laki dan perempuan, maka tiga. Cerai tiga jadinya. Ya, langsung cerai tiga. Kan ada tuh orang yang nggak suka anak perempuan, ngomong nanti kalau hamil kok perempuan lagi ya ceraikan kamu. Bener perempuan, ya sudah tercerai. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati dengan kata cerai. Ini penggantungan semuanya ini. Atau dengan isyarah, cerai dengan isyarat. Kamu saya cerai, si istri tanya berapa, si suami berisyarat begini. Nah, maka langsung cerai dua. Jadi isyaratnya suami dalam perceraian pun terjadi. Kalau isyaratnya tiga ya tiga. Gitu. Oke. Beres ini kayaknya tentang perceraian, karena di sini cuma udah beres. Kita akan beralih ke rujuk. Khotimatun law qala li zaujatihi in abra'tani min dainika fa anti taliq. Nah, kita beralih ke rujuk.
Setelah seorang suami menceraikan istrinya, maka suami itu berhak untuk merujuk. Rujuk itu ada 3 macam. Ada kalanya hanya menggunakan lisan saja. Ayo balikan lagi yuk. Itu sudah langsung jadi suami istri, walaupun istrinya tidak ridho atau nggak mau. Macam pertama, harus pakai mulut ya, pakai lisan. Yang kedua, harus akad baru. Harus akad baru lagi. Nggak cukup hanya dengan lisan. Yang kedua. Dan yang ketiga, si istri harus menikah dengan laki-laki lain dulu, kemudian digauli, kemudian dicerai, habis masa iddah, barulah dinikah lagi oleh laki pertama. Macam yang ketiga. Yang pertama, seorang istri setelah dicerai langsung dirujuk hanya dengan lisan saja itu sah. Istri yang seperti apa? Istri yang telah diceraikan 1 atau cerai 2 yang masih dalam masa iddah. Ya, contohnya suami menceraikan istrinya di awal Januari, akhir Januari si suami menyesal dan akhirnya ngomong, yuk balikan lagi. Maka mereka langsung otomatis jadi suami istri, walaupun istrinya tidak mau. Ya, istri nggak mau, akhirnya dijak pulang ke rumah suami, nggak mau juga, maka hukumnya nusyuz, hukumnya haram. Ya, nusyuz namanya. Oke. Tolak 1, cerai 1 atau cerai 2 masih dalam masa iddah. Nanti suami kalau mau merujuk cukup dengan lisan, nggak perlu akad ya, tidak perlu akad baru lagi. Yang kedua, rujuk itu harus menggunakan akad baru lagi saja, akad saja. Nanti mahar harus ngasih lagi ya. Akad itu nanti ada walinya, ada 2 saksi dan ada mahar. Gitu ya. Siapa ini? Yakni suami yang telah menceraikan istrinya 1 atau 2 tapi sudah habis masa iddah. Ya, suami menceraikan istrinya 1 tetapi setelah 5 bulan kemudian habis masa iddahnya baru menyesal, atau setahun kemudian baru menyesal pengen balikan lagi, ngelihat mantan istri kok cantik, kok makin solehah gitu, dirujuk lagi, maka boleh mereka rujuk tetapi harus akad baru, harus akad baru lagi. Atau si istri menggugat cerai suaminya, ceraikan saya, nanti saya kasih uang 5 juta, suami ngomong siap, maka istri ngasih uang 5 juta, namanya khulu. Nah, khulu itu setelah khulu, kalau mereka mau kembali jadi suami istri harus akad baru lagi. Gugat cerai itu harus akad baru kalau mau jadi suami istri. Ya. Harus akad baru. Atau fasah. Fasah itu contohnya seorang istri melihat pada diri suami ada aib, ada cacat. Atau suami melihat pada diri istri ada cacat, umpama suaminya gila, si istri tidak mau, udahlah batal pernikahan. Oke, batal langsung. Ya. Ternyata setelah sebulan dinyatakan itu bukan gila, cuma stres ringan gitu. Ternyata enggak gila. Balikan lagi mereka, maka harus akad baru. Ya, tidak boleh dengan lisan saja, harus akad baru lagi. Suami ngelihat istrinya umpamanya rotko, rotko itu punten lubang vaginanya tertutup sama daging. Zaman sekarang itu ada miom, ada kista gitu yang membesar gitu. Setelah dipisah mereka, sebulan kemudian dapat bantuan dioperasi dan normal lagi. Suami pengen balikan, maka harus akad baru lagi. Walaupun baru seminggu atau sebulan harus baru lagi akadnya karena fasah gitu ya, pembatalan. Kemudian yang ketiga, ketika si istri itu suami menceraikan istri langsung 3. Atau suami menceraikan istrinya bertahap, 1 rujuk, cerai lagi, rujuk lagi,
cerai lagi. Udah 3 toh berarti. Maka istri yang sudah diceraikan 3 tadi, dia ketika mau diambil lagi oleh suami pertama harus menikah dulu dengan laki-laki asing lain. Setelah nikah dengan laki-laki lain, digauli oleh dia, diceraikan oleh dia, habis masa iddahnya, barulah boleh suami yang pertama menikahinya. Tapi harus dengan akad baru. Jadi selain akad baru harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Nah, laki-laki lain itu disebutnya adalah muhallil. Muhallil itu laki-laki pemisah. Laki-laki pemisah antara suami dengan istri tadi. Nah, itu perihal rujuk. Jangan sampai sudah sudah cerai, setahun kemudian suami balik hanya pakai lisan saja. Udahlah, yuk kita serumah lagi. Udah setahun baru ngomong serumah lagi dan nggak pakai akad baru. Nah, itu nggak sah. Ketika mereka bergaul ya jadi kumpul kebo ya, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wa anna tazwija wan nikah kinayatani wal yakul radatuha ilayya au ila nikahi. Ketika suami menceraikan istri 1 atau cerai 2, masih belum habis masa iddahnya, suami mengatakan, aku kembalikan engkau pada pernikahan. Nah, itu maka sudah rujuk. Atau ayo kita balikan lagi, maka itu sudah disebut sebagai rujuk. Ketika rujuk, apakah harus mendatangkan saksi? Kita panggil tetangga, ayo saksikan nih saya sudah rujuk. Apakah harus? Tidak. Tidak ada kewajiban menghadirkan saksi. Begitu juga saat mencerai. Saat menceraikan itu tidak ada kewajiban untuk menghadirkan saksi. Tetapi ketika dihadirkan saksi, maka itu akan lebih baik supaya tidak terjadi fitnah. Kan kadang kita itu ngelihat tetangga nggak tahu menau, loh itu katanya udah cerai tapi kok masih serumah. Itu fitnah namanya. Nah, kalau kita bertanya-tanya mending langsung tanya ke orangnya. Emang sudah akad baru, emang sudah rujuk, emang sudah ini ya. Baru nanti kita akan jelas. Tabayun dulu, jangan hanya persepsi sendiri. Wa tahtasur raj'atu bi mautu'atin tuliqat bila iwadin. Dan rujuk ini, rujuk cerai 1 cerai 2 itu hanya khusus bagi istri yang belum pernah, yang sudah pernah digauli. Kalau si suami berakad nikah di pagi hari jam 7, belum diapa-apain istrinya, jam 12 diceraikan, maka istri tersebut nggak punya masa iddah. Nggak punya masa iddah. Kalau mau rujuk, nggak cukup dengan lisan, harus akad baru lagi. Ya, karena yang punya iddah itu adalah istri yang sudah pernah digauli dan pisah mereka, pisah hidup. Ya. Kalau pisah mati secara mutlak, mau sudah pernah digauli atau belum pernah digauli, mau masih kecil atau sudah tua menopause, selama ditinggal mati oleh suaminya, tetap wajib iddah. Iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Di dalam 4 bulan 10 hari itu, seorang istri tidak boleh keluar rumah malam hari. Maksudnya nginep di rumah orang lain tidak boleh. Hukumnya haram, harus nginep di rumah sendiri. Kalau mau main siang hari boleh, belanja keperluan boleh, tapi malam hari wajib tidur di rumah duka. Dan selama 4 bulan 10 hari, istri berkewajiban untuk tidak bersolek. Ya, enggak pakai bedak, enggak pakai ginjo, enggak pakai celak, bahkan pakaiannya pun yang warna-warni kelap-kelip tidak boleh. Itu pakaian yang biasa saja. Ya kan ada ibu-ibu kalau pengajian pakai pakaian yang bagus gitu kan.
Nah itu kalau wanita ditinggal wafat suaminya selama 4 bulan 10 hari nggak boleh seperti itu. Pakai pakaian biasa sehari-hari. Kalau istilahnya pakaian lusuh gitu. Cuma nggak lusuh banget. Ya sehari-hari saja. Wa idza da'at in qita'a iddati ashhurin wa ankara sudika biyaminihi, ketika antara suami istri, ya, suami menceraikan istrinya, kemudian si suami merujuk, yuk kita balikan lagi. Si istrinya ngomong, loh iddahku sudah habis. Kalau iddah sudah habis, maka nggak bisa rujuk hanya pakai lisan, harus akad baru lagi. Dan akad baru harus persetujuan istri. Maka kamu nggak bisa semena-mena merujuk pakai lisan saja. Si suami ngomong, enggak, iddahnya masih ada kok, katanya. Yang dibenarkan yang mana? Apakah si suami yang ngomong iddahnya masih ada sehingga bisa rujuk hanya pakai lisan saja, istri tidak boleh nolak? Atau si istri yang mengatakan iddah sudah habis, maka saya berhak untuk menolak? Maka suddiqa biyaminih, yang dibenarkan adalah perkataan suami dengan sumpahnya, ya, tentu dengan sumpah. Lah kok bisa perkataan suami? Karena suami yang menceraikan, dia akan tahu persisnya kapan dia diceraikan dan masa iddahnya akan habis kapan. Nah, dia yang lebih tahu. Tapi kalau perihal dia sudah melahirkan kapan atau belumnya, itu yang dibenarkan istri, ya. Si suami mendakwa kalau masa iddahnya belum habis. Si istri kalau masa iddahnya sudah habis, si istri ngomong belum habis, gitu ya. Maka yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan adalah istri, karena melahirkan dan tidak yang lebih tahu adalah istri. Kasih gambaran. Suami menceraikan istri dalam keadaan hamil, 4 bulan dicerai. Kan si suami wajib menafkahi istri, gitu. Bulan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 9 bulan si suami ngiranya si istri udah lahiran, sehingga suami tidak lagi wajib menafkahi istri itu, gitu. Nah si istri ngomong, loh masih ada, saya melahirkannya di bulan 10 kok, gitu. Yang dibenarkan siapa? Istri. Maka suami di bulan 10 yang tidak memberikan nafkah itu berhutang, ya. Hutang harus dibayar, yakni suami dipaksa oleh hakim supaya memberikan nafkah bulan ke-10 kepada istri. Yaitu gambaran. Nah ini di dalam fikih itu seperti itu. Nanti kalau terjadi cekcok, pertengkaran ini dan ini, yang dibenarkan siapa, itu ada hukumnya masing-masing. Nah ini perlu kita pelajari, ya, dalam berumah tangga kita tahu hukum-hukumnya sehingga suami tidak mendolimi istri, begitupun istri tidak mendolimi suami. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pertemuan akan datang pindah ke ini fikih puasa dulu, ya. Fikih puasa untuk bekal kita menghadapi Ramadan, ya. Insya Allah berapa hari lagi? 15, 20. Ya 2 minggu, ya. 2 minggu lagi insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan, ketaatan kepada Allah, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Silakan, ada pertanyaan. Mangga, mangga. Cukup, kalau nggak ada ditutup, ya. Kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.